Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan berikut ini kita akan membahas bersama terkait masalah mandulnya seseorang dan solusinya untuk mengatasi supaya menjadi subur hormonnya dan bisa cepat hamil, punya anak. Seperti apa yang diharapkan oleh mereka yang mandul. Semoga sholawat dan salam berkahmu ya Rabb tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan sholawat yang bisa memberi kepada kita dan para muhibbin kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Saudara hadirin pemirsa, para pencinta channel YouTube Makmur Dipowongso yang saya banggakan, mandul adalah suatu istilah di masyarakat yang sudah booming, yang ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai keturunan atau seorang anak. Padahal mandul ini atau orang yang terlanjur dikatakan mandul adalah masih mempunyai kesempatan mendapatkan buah hati atau keturunan seorang anak, karena pada hakikatnya secara biologis semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan buah hati atau keturunan. Saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, faktor mandul itu karena ada beberapa sebab yang menjadikan mandul. Oleh karena itu harus ditelusuri secara detail sehingga dalam ikhtiar mengatasi mandul bisa berhasil dan mendapatkan buah hati atau keturunan seorang anak. Saudara hadirin pemirsa, sebagai seorang yang telah dijuluki oleh guru sebagai seorang tabib, saya dalam praktek pertabiban ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, dan alhamdulillah semua pasien yang mandul berhasil mempunyai anak, terkecuali yang tidak menjalankan atau tidak patuh pada aturan atau syarat supaya mempunyai buah hati seorang anak. Itu bagaimana? Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menelusuri sebab musabab mandul, yang pertama harus dipastikan secara kedokteran bahwa sang istri tidak kena kista atau tumor kecil yang dalam kandungannya menghalangi terjadinya pertemuan sperma laki-laki dan sperma perempuan yang mau dibuai. Yang kedua, harus mengetahui kadar subur atau tidaknya sperma laki-laki dan perempuan. Cara mengetahui suburnya sperma laki-laki adalah dengan melihat bahwa spermanya benar-benar kental, tidak encer. Sedangkan untuk
kesembuhan perempuan, untuk kesuburan perempuan adalah dilihat pada gairah seksualitasnya. Jika gairahnya tinggi, dimungkinkan itu subur. Saudara pemirsa yang ingin hamil, faktor utama yang menyebabkan mandul itu dua hal tadi, yaitu kista dan encernya cairan sperma. Kista mudah diatasi karena bisa diangkat oleh dokter bedah dengan operasi ringan. Sedangkan cairan sperma yang encer atau tidak kental itu menyebabkan lemahnya syahwat, dan ini sebagai ciri-cirinya. Adapun cara mengatasinya adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu harus mau minum madu dan kurma secukupnya. Madu dicampur dengan kurma, diaduk secukupnya dan diminum setiap pagi sebelum sarapan, sama malam sebelum tidur. Yang kedua, madu plus habatus sauda atau jinten hitam. Ini lebih efektif dari madu dan kurma untuk si laki-laki. Madu dan kurma tadi itu, ini habatus sauda melebihi, madu dan habatus sauda melebihi ke kaifiyahnya atau khasiatnya madu dan kurma saja. Sedangkan perempuannya dengan bisa membersihkan kandungan atau menyuburkan kandungan dan menyuburkan sperma sekaligus adalah dengan yang pertama, madu plus kunyit. Madu plus kunyit atau sari kunyit dan kurma secukupnya. Ini menyebabkan kandungannya bersih dan subur, juga staminanya bagus. Yang kedua, makan cambah atau tauge kacang hijau secukupnya pada masa subur, yaitu H+3 atau H-3. Masa menstruasi artinya 3 hari terakhir. H+3 itu 3 hari habis suci, habis masa suci, dan 3 hari sebelum 3 hari akhir, apa berarti 3 hari begini, saya ulangi, makan cambah atau tauge kacang hijau secukupnya pada masa subur, yaitu H-3 dan H+3 masa menstruasi. Artinya 3 hari terakhir masa suci dan 3 hari pertama habis masa suci. Itu semua adalah baru tahapan pertama. Jadi selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua ini harus disadari terlebih dahulu oleh yang merasa mandul, karena merasa mempunyai kekurangan berkaitan dengan kesuburannya. Jadi harus patuh pada aturan. Saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
program hamil mandiri terhadap tahap kedua ini. Program hamil mandiri tahap kedua ini pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan program hamil tersebut. Sesungguhnya secara ilmu pertabiban itu tidak ada istilah mandul atau tidak bisa hamil. Adanya sebab karena dalam kandungan ada kista atau sperma lemah yang menjadikan lemahnya syahwat, yang solusinya sudah saya sampaikan tadi di depan, baik yang kista maupun yang sperma lemah atau encer. Saudara hadirin pemirsa yang ingin punya keturunan atau buah hati, tahap kedua ini tahap penentu atau tahap eksekusi dalam bersenggama supaya tepat sasaran atau tujuan. Yang pertama, di saat bersenggama atau berhubungan seks supaya punya anak, yaitu maka hubungannya harus pada H-3 dan H+3 masa menstruasi. Ya, artinya seperti tadi, 3 hari sebelum menstruasi dan 3 hari setelah suci. Ya, ini masa subur, makanya tadi saya suruh makan cambah karena menyuburkan kandungan dan menyuburkan sperma sehingga sperma menjadi kental. Ini harus dilakukan. Jadi kalau mau berhubungan suami istri karena merasa lemah spermanya, lemah kandungannya atau kesuburannya, itu harus benar-benar disiplin untuk menjalankan program hamil ini. Yang selanjutnya, saat eksekusi melakukan hubungan seks supaya bisa hamil, maka harus diatur keluarnya sperma secara bersamaan. Ini penting sekali. Antara sperma suami dengan istri harus bersama keluarnya. Dan kalau sudah keluar bersama, maka yang harus dikerjakan adalah istirahat sejenak minimal 10 menit. 10 menit cukup diranjang untuk menjaga sperma yang sudah menyatu tadi supaya tidak pudar atau tercerai-berai. Jadi karena merasa lemah spermanya, maka harus sabar dulu, jangan pergi-pergi apalagi kencing ke kamar mandi. Ditahan dulu supaya keterkaitan sperma perempuan yang sedang dibuai dengan sperma laki-laki tidak pudar, tidak pisah lagi atau cerai-berai. Karena kalau cerai-berai bisa tidak jadi hamil atau gugur sebelum hamil, istilah dalam pertabiban. Jika laki-lakinya agak lemah syahwatnya dengan ciri-ciri tembakannya kurang keras, maka dianjurkan untuk tidak memegang senjata atau kelaminnya laki-laki, baik laki-lakinya maupun perempuannya, dengan tangan kanannya. Mengapa? Sebab tangan kanan mengandung spora. Di epek-epek ini ya. Di epek-epek tangan kanan itu mengandung zat spora
yang menjadikan lentur atau cepat lentur, lemah sarafnya pada senjata tadi, sehingga lama-kelamaan menjadi lemah syahwatnya. Ini terbukti bagi yang mudanya atau anak muda waktu remaja sering onani ya, dengan tangan kanan, bisa dipastikan tembakannya saat punya istri kurang keras karena agak lentur sebab pengaruh spora tangan kanan. Maka tangan kanan, kenapa kalau makan itu kita disunahkan untuk pakai tangan kanan? Sebab nasi kalau kena tangan kanan yang mengeluarkan spora, nasinya cepat lembek dan cepat mudah dicerna. Itu makanya disunahkan kalau makan nasi pakai tangan tanpa pakai sendok. Lah, sendok resikonya dengan air liur yang si pemakan itu tadi itu bisa rontok lapisan sendok sedikit demi sedikit, itu jangka panjang bisa menjadi penyakit. Jadi tadi tangan kanan itu pengaruhnya juga besar dalam jangka panjang. Saudara hadirin pemirsa, bagi yang ingin berkonsultasi langsung bisa datang ke alamat, dilihat saja di Google Maps dengan alamat Makmur Madu, Pekalongan, Jawa Tengah. Dijamin sip kalau mau berkonsultasi. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.